dengan fisiknya sudah dia botain kepalanya. Izin Pak, saya mau mendaftar polisi. Dipukulnya ini saya. Masa makan nasi goreng lulus SNBP? Saya pakai tas ini. Bunda, Bunda jangan jahat Bunda. Tuh kapak Bunda. Tuh kapak Bunda. Padahal ini tas Pak. Pokoknya dua bapak guru dia mengadu juga minta tolong. Soal yang ini merasa terancam. Yang 4 temannya ini. Tetap disebutkannya nama-namanya Pak. Jelas di handphonenya tuh 4 orang ini. Pak, saya minta keadilan untuk Bima. Keadilan aja Pak. Tidak banyak-banyak saya minta Pak. Gimana anak saya seperti semula? Tolong kembalikan anak saya seperti semula. Awalnya Pak bermula dari hari Rabu kemarin. Saya sebagai orang tua Bima kan dipanggil oleh walasnya yang bernama Ibu. Kebetulan saya bekerja Pak, masuk jam 12. Jadi dengan janji dengan walas jam 11 pergilah ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ibu tuh bilang masalah Bima. Yang pertama masalah Bima suka sesama lawan jenis yang bernama dari laporan ibu yang dapat dari yang namanya dia merasa terganggu dengan karena si Bima terus menghubungi si suka dengan si Bima, anak saya terganggu gitu. Merasa terganggu. Dilaporkanlah si Bima ini ke walas. Hanya itu yang dibicarakan oleh Ibu Walas kepada saya Pak, orang tua Bima. Jadi di saat saya bicara dengan Ibu Walas tuh, kebetulan ada guru lain yang Bima telah selesai ujian. Ujian itu disilangnya semuanya Pak, A, B, C, D sampai E. Berarti kan aneh anak ini. Ada apa dengan anak ini? Seluruh soal dari 1 sampai 40. Pokoknya sampai habis silang semuanya. Terus di depannya tuh disilang besar. Langsung kebetulan saya di dalam ruangan tuh. Langsung ibu tuh bilang, "Iko hasil Bima." Awak pun bingung Pak. Bingung bana, apa yang terjadi di anakku? Sementara sebelumnya tidak ada kayak gitu dong. Jadi setelah mengecek-ngecek sama ibunya, biarlah Bu, beko kalau tiba pulang kerja awak dekatilah anakku. Ya, awak dekatilah anak ini. Pulang kerja bilang sama ibu ini, biarlah nanti pulang kerja saya dekati anak ini, biar tahu apa masalah sebenarnya yang terjadi di diri Bima. Jadi saya tetap bekerja Pak, pulang jam 11 malam. Dengan itu saya merasa gelisah Pak dengan anak saya ini. Saya pergilah ke rumah kakak saya, kakak sepupu saya. Dan saya membicarakan, "Bang, kenapa anak saya ini Bang, namanya Bima ini, dia suka sama yang namanya si jadi si nolak Bang, tapi terus saja dia ganti nomor untuk menghubungi sampai dengan 4 nomor. Jadi saya sebagai orang tua Bima minta tolong sama abang nih, Bang, mungkin sama abang dia ndak malu kalau jujur. Jadi, kalau sama saya perempuan mana tahu dia malu. Jadi itulah kata abang ini,
Iya, besok lah hari Minggu dibawa dia main. Biar dia bisa curhat apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya dan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Jadi kan Pak, habis dari rumah abang tuh, kakak sepupu tuh, saya pulang lagi Pak. Kira-kira jam 12:30 sampai di rumah jam 1 malam. Sesampai di rumah, pintu emang Bima terus yang bukain Pak. Dibukain sama Bima nih. Kaget saya Pak, karena dengan fisiknya sudah dia botain kepalanya. Sebelumnya rambutnya masih bagus. Tapi ada dia botain, ditanya, kenapa potong rambut nak? Nggak ada bun, katanya. Di mana potong? Dipangkas. Masih normal jawabannya Pak. Terus dia bilang gini, siapa tuh bun sama bunda? Ada bunda diikuti orang? Enggak. Ada bunda dia apa-apain orang? Enggak. Kenapa tuh nak? Enggak. Takut ibu ada orang yang ngikutin? Enggak ada. Habis tuh disuruh duduk. Bun, besok enggak sekolah. Kenapa tuh Bem? Karena ibu sudah putus asa bun. Putus asa. Kenapa? Karena guru sekolah enggak berakhlak, sekongkol semuanya. Sesudah itu saya bilang ke anak nih, apa masalahnya? Masalahnya guru ini apa? Marah dia karena saya terlalu mendalami pertanyaan kenapa. Habis itu dia pergi ke kamar dan saya pun gelisah Pak. Menjelang pagi pikiran saya bertanya, ingin meminta bantuan kepada yang kakak saya yang tadi malam saya temui. Tapi sebelum saya menemui itu jam 5:30 tuh udah ketakutan Bima ini. Dicegatnya saya pas di depan pintu. Ditanyanya mau kemana bunda? Saya bilang mau ke ATM, mau ngambil uang untuk belanja adek. Pakai aja uang Bima bun. Pokoknya dilarangnya saya pergi Pak. Tidak boleh saya pergi, dengan ketakutan dia. Dia lihat kanan kiri. Setelah itu menjelang saya hidupin motor, langsung dia lari Pak. Lari kencang keluar. Habis itu saya kejar Pak sambil nangis. Bima, Bima kata saya. Setelah itu lari dia arah ke Polresta. Tapi saya terus mendampinginya dari jarak jauh. Ikutin terus sampai ke Polresta. Di dalam jalan menuju ke Polresta tuh, kakak sepupu saya pun mengikuti anak ini. Pas sesampai di Polresta, dia bilang sama bapak polisi, izin Pak, saya mau mendaftar polisi. Kakak sepupu saya mengode polisi. Polisi pun mengerti, dia ikuti jalan anak saya, ikuti alurnya, jalan bicaranya. Pak, saya mau mendaftar polisi. Siapa nama? Bima Pak. Di mana tinggal gurun? Masih normal jawabannya. Tahu dia dengan nama, alamat. Kenapa Bima mau mendaftar polisi? Apa yang dibawa? Ijazah SMP. Bima masih sekolah belum? Bima masih sekolah? Masih. Kenapa tidak sekolah? Saya putus asa Pak. Saya mau jadi polisi. Setelah itu saya nangis Pak, melihat anak ini bicaranya belum tahu apa masalahnya Pak dengan ini nih. Jadi setelah polisi menenangkan, disuruhnya pulang. Bima nih mau pulang. Kalau polisi yang bilang, dia nurut Pak. Tapi kalau orang lain yang pakaian bebas, dia takut Pak, lari. Didekati dia lari. Rasa-rasa mau dipukulnya dia Pak. Jadi habis jalan pulang disuruh Pak polisi itu
Pak, separuh jalan balik lagi ke Polresta. Di situlah saya sebagai orang tua, Pak, ada bilang sama Bapak polisi itu, Pak, tolong anak saya, Pak, tenangkan dia. Kalau bisa jangan sampai lari-lari seperti ini, saya takut tabrakan dia, Pak, atau dia hilang nanti. Saya yang menginginkan untuk membawa ke RSJ untuk menenangkan anak saya, dan saya ingin tahu apa yang terjadi di diri anak saya, Pak. Setelah itu diantarlah sama Pak polisi dengan saya minta tolong. Pak, tolong antar Pak sama Bapak, dia tenang. Diantarlah pakai mobil pribadi Bapak tuh. Sesampai di sana dia masih tenang, Pak, karena masih ada Pak polisi. Pas ada Pak polisi masuk ruang pertama psikolog. Jawabannya seperti dia bilang ke saya, Pak. Di dalam perjalanan dia bilang gini, Pak. Di dalam perjalanan mobil Bapak polisi itu, Bun, dibilangnya saya makan nasi goreng, anak yatim, gigi ompong, mata sela, katanya. Siapa bilang, Nak? Tuh, tuh, terus Bun, dipukulnya ini saya. Ditidurkan ke lantai, diambilnya kepala, diginiinnya ke dinding. Siapa tuh, Nak? Masih itu. Bunda, jangan takut Bunda. Habis saya ngomong, masih ditanya dengan Pak polisi di dalam mobil tuh, Pak. Bu ikut dalam mobil ya? Di samping Bima. Oke. Masih ditanya dengan Pak polisi, jawabannya masih lurus, Pak. Ada adik Bima, ada. Siapa namanya? Disebutkannya, Pak. Masih. Di mana dia sekolah, di SMA. Ditanya, berhenti Pak polisi itu nanya. Ngomong dia sama saya lagi, Pak. Bun, kalau pulang malam jangan takut. Nanti ada penjaga disuruh. Ya, karena saya tidak tahu keadaan anak saya ikutin aja kata-katanya, iya, Pak. Ya? Iya. Sesampai di sana, Pak, dia masih tenang. Masih itu, masuk ke ruang pertama psikolog. Apa yang dia ceritakan di mobil dengan 4 orang temannya tadi, dengan penghinaan anak yatim, mata sela, gigi ompong, nasi goreng, sama seperti yang dibicarakan di mobil yang ditanyai di psikolog, sama. Dengan psikiater, sama pula jawabannya, Pak. Tidak ada berubah. Dengan 4 orang itu. Terus saya berpikir, Pak, anak saya tuh ndak mungkin kalau ndak ada itu, Pak. Kenapa dia menyebut 4 orang anak itu? Jadi tanda tanya bagi saya, Pak. Sementara di sekolah ibu walasnya membicarakan masalah lain. Bukan masalah 4 orang ini. Tapi di dalam kata-kata anak saya selalu yang disebutnya 4 orang tuh. Masalah tinju, kapak. Sobek ini, Bun, berdarah, Bun, katanya. Kapak, nasi goreng, anak yatim, mata sela, gigi ompong. Masa makan nasi goreng lulus SNBP? Kebetulan anak saya lulus, Pak. Disitulah saya, Pak, namanya orang tua ndak yakin anak saya tuh. Ndak mungkin kayak gini, apa namanya tuh, tiba-tiba kan, Pak. Sehari itu cuman, Pak, sepagi itu. Jadi setelah Pak polisi pamit, kan dia sudah diperiksa di ruangan psikolog sama psikiater dengan jawaban sama. Saya rekam itu, Pak, di otak saya, apa-apa aja yang dia ulang terus, Pak. Apa yang dia bilang sama saya, itu pula dibilangnya sama psikolog. Sama semua ya? Sama, tidak ada beda. Tidak ada yang bertukar ceritanya ya? Tidak ada ngelantur, tidak ada berubah. Setelah itu, Pak, pergi polisi ini pamit. Pak polisi ini
Setelah tidak ada dia lihat Pak polisi, dia ketakutan lagi Pak. Ketakutan. Alasannya dia pengen ke kamar mandi, ke kamar kecil. Ditemanin, dia gelisah Pak. Takut gini-gini Pak, kayak seperti ada yang nyerang. Banyak situ orang lihat Pak, termasuk ibu psikolog. Dia lari ke belakang. Untung di sana tuh ada sapam, bertiga orang. Dipegangnya Pak, termasuk saya meluk dia, anak nih, menenangkan dia. Setelah saya tenangkan dia Pak, saya tenangkan dia setenang-tenangnya Pak. Saya kan memakai tas ini. Saya pakai tas ini. Bunda, Bunda jangan jahat Bunda, tuh kapak Bunda. Tuh kapak Bunda, padahal ini tas Pak. Tas ini juga saya pakai Pak. Dibilangnya kapak. Kebetulan setelah itu menyusul saudara saya yang namanya adik dari yang kakak sepupu yang saya telepon tadi malam. Dia bekerja di Polda. Di saat dia kebetulan pakai baju bebas Pak, jangan tembak, jangan pakai kapak gitu Pak. Berarti orang yang mendekati dia pakai baju bebas, dia takut Pak. Setelah itu dokternya datang, dokter bapak apa namanya tuh, kurang tahu namanya. Dokter tuh disuruhnya kami keluar semuanya, dimasukkan Bima ke dalam ruangan biar tenang. Saya dapat itu setelah disuruh selesaikan administrasi, diberikannya pakaian Bima, digantikan Pak, dia itu diberikannya pula handphone Bima nih. Sampai di sana saya nggak tenang Pak, saya ingin mencari apa masalah dengan anak saya. Dari handphone inilah saya coba-coba Pak. Mulai dari Kamis saya pulang Pak, sampai Jumat hari libur Almanak Merah, saya dengan adiknya bercerita Pak. Nama adiknya, dia bilang, Bi, tidak mungkin abang kita kayak gini kalau tidak ada alasan yang paling fatal. Soalnya abang nih masih baik-baik Bun, kata adiknya. Dari situlah kami coba-coba Pak buka kunci HP nih. Dicoba terus Pak, dicoba sampai 2 hari itu Pak, Kamis, Jumat, Sabtu malam baru kami bisa buka. Sabtu sampai 3 hari. Sabtu malam kami buka semuanya, kami baca baik-baik Pak. Di situ ada kata-kata yang saya tangkap ya Pak ya. Yang pertama, kalau sempat terjadi apa-apa dengan diri saya punya keluarga polisi. Kalian berempat akan dicari. Berarti kan sama kan Pak? Dengan yang dia meminta perlindungan ke polisi, di perjalanan dia istilahnya bicara dengan saya, dengan bertemu psikolog dan psikiater. 4 orang ini juga disebutnya Pak. Di dalam handphonenya sempat terjadi apa-apa dengan saya, kalian berempat yang dicari. Chat dia? Iya. Ke teman yang berempat itu? Enggak. Dia simpan apa namanya tuh Pak, untuk sebagai bukti bagi diri. Istilahnya gini Pak, sempat terjadi apa-apa di dirinya, di handphonenya ada, dia bilang curhat dia ke handphonenya. Curhat dia ke handphonenya Pak. Sempat terjadi apa-apa dengan dirinya, 4 orang inilah dicari oleh omnya tuh yang polisi tadi tuh, yang kerja di Polda tuh Pak. Setelah itu saya melihat juga ada di bawahnya. Tahu ndak kalian pasal? Kata anak saya nih di dalam curhatan HP-nya nih, luka berat, luka ringan. Berapa tahun hukumannya? Berarti kan anak saya itu Pak menjelaskan ke orang yang menganiayanya atau membulinya tuh,
Kalau sempat dia terjadi apa-apa, inilah hukuman buat kamu. Itulah yang saya artikan, Pak. Jadi setelah itu saya baca lagi chatnya yang lain, Pak. Dia mengadu dengan guru, Pak. Di situ miris saya, Pak. Berarti anak saya tertekan sudah lama dan minta pertolongan kepada guru-guru, tidak ada yang mendengar, Pak. Mak, itu yang biasa dipanggil ama-ama itu saya tahu dari itu tuh adalah wakil kepala sekolah, Pak. Mak, tolong Bima, Mak. Gini, Mak. Bima terancam ini, Mak. Apa jawaban Mak nih? Iya, Bima selesaikan ke Walas. Itu chat? Iya. Chatting dengan guru itu? Iya. Oke. Ada, Pak. Dia simpan. Chattingannya disimpan? Ada. Bahwa dia udah ngadu ke gurunya? Iya. Oke. Dia screenshot ibarat katanya, tapi ini jalan gitu, rekam apa namanya tuh? Ya, screen record. Ada tanggalnya juga? Ada mungkin mah, Pak. Oke. Di grup. Oke. Nggak bisa dijapri, Pak, ke guru, dia bikin di grup. Setelah dia curhat di grup, dikeluarkannya, Pak. Entah siapa yang mengeluarkan. Katanya ini, jangan berkoar-koar di grup. Oke. Mengadu lagi ke guru BK. Iya juga, Pak. Sama jawabannya. Ada juga yang namanya di dalam tuh yang saya baca, saya bukan menuduh, Pak. Saya membaca chat anak saya. Ada juga dia mengadu sama ibu. Bu, gini Bu, Bima. Iya, ada di handphonenya semuanya, Pak. Setelah itu ada 2 bapak guru yang laki-laki lagi nih, dia minta tolong. Pak, Bima, saya lupa, pokoknya lihatlah chatnya ada. Ada pokoknya. Pokoknya 2 bapak guru dia mengadu juga, minta tolong. Soal yang ini merasa terancam. Oleh? Yang 4 temannya ini. Tetap disebutkannya nama-namanya, Pak. Jelas di handphonenya tuh 4 orang ini. Tidak ada berubah, tidak ada ditambah, tidak ada kurangnya. Tetap 4 orang ini. Setelah itu, Pak, ada juga saya lihat dia bilang gini, kapak, ndak takui awak jo kapak, takut saya dengan kapak tuh, biarlah saya yang ngalah. Baik juga anak saya, Pak, karena dia emang ketakutan dengan ancaman ini, kapak. Jadi yang saya ndak habis pikir ya, Pak ya. Berarti anak saya sendirian di sekolah, Pak. Mengadu ke si A, si B, si C, D. Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang mendengar, Pak. Dan saya pun kecewa. Saya datang ke sekolah dipanggil guru. Bukan itu pula yang dibahas sama guru, Pak. Soal lain? Soal lain, Pak. Saya tidak bohong. Soal perasaan ini ya? Soal dia suka sama... Soal anak saya suka sama seseorang dan seseorang merasa terganggu dengan anak saya. Dan ujian anak saya tidak selesai. Itu yang dibicarakannya, Pak. Dan satu lagi kata kuncinya. Di saat saya bertemu Walas itu, ada guru yang bilang, entah siapa gurunya, nggak tahu saya, Pak. Pasti ini orang tua Bima. Ya. Dia bilang gini, Pak. Pantaslah dia pulang sebelum jam pulang. Dia pulang, anak ini, Bima ini pulang sekolah sebelum orang lain pulang. Harusnya berpikir guru tuh lah, Pak. Kenapa anak saya pulang sebelum? Ada yang dihindari ya? Masa nggak bisa dia membaca gimana anak saya? Dia tegur sekolah, dia pulang duluan? Iya, itulah, Pak. Saya pun tidak tahu. Dari mana Ibu tahu itu? Di saat saya bertemu Walas itu, ada guru yang bilang dari belakang, pantaslah dia sering cepat pulang daripada teman-temannya. Di situ saya simpan, Pak, ada apa dengan anak ini? Bertanya-tanya. Setelah saya membaca chat ini semua, Pak, dan saya rasakan apa yang dirasakan anak saya, apa yang dibilang anak saya, apa dengan ketakutannya, memang betul anak saya memang tidak ada yang membelanya, Pak.
Tidak ada yang membela, satu pun tak ada yang membela. Malahan yang lain dia berikan kata-kata atau penjelasan. Jadi kalau di sini Pak, menurut saya wajarlah anak saya seperti itu Pak. Nggak ada yang membantunya, nggak ada yang mendengarkan kata-katanya Pak. Nggak ada yang mendengarkan kata-katanya. Ibarat kata Pak, dia udah cukup kehilangan bapak. Sosok ayah yang dibanggakannya mungkin. Dilihatnya keluarganya, dia tidak mau menyusahkan saya Pak. Karena dia pernah bilang Pak, di waktu mobil tuh, kenapa ndak Bima bilang nak? Kenapa ndak Bima bilang Ibim digituin sama teman Ibim? Bunda, Ibim kuat Bunda. Ibim ndak mau nyusahkan Bunda. Tanya itu? Iya. Kapan itu? Di mobil. Waktu ke mas sakit? Iya. Oke. Bima, kenapa ndak bilang sama Bunda nak? Yang berempat ini. Ibim kuat Bunda. Ibim ndak mau nyusahkan Bunda, ndak mau nambah beban Bunda. Pikirkan adik-adik yang berdua tuh. Nanti kalau udah kerja Ibim bantu Bunda. Itu kata-kata anak saya Pak. Jadi saya ambil kesimpulan di sini Pak. Kenapa anak saya tidak mau jujur Pak? Karena dia tidak mau menyusahkan orang tuanya. Dia anak baik Pak. Anak sangat baik. Nasi goreng Pak. Memang tiap pagi saya bekali nasi goreng Pak. Dia tidak pernah mengeluh. Walaupun keadaannya mungkin dia sudah dibully. Dia tetap menerima bekal dari saya Pak. Tidak pernah dia mengeluh. Dan di dalam chat pun saya hubungkan lagi dengan nasi goreng Pak. Katanya yang di kantin tuh Daid nasi goreng sudah habis. Berarti kan mempoolo-olo anak saya Pak. Yang murah nasi goreng. Ibu memang tiap hari bikin kantin nasi goreng? Tukar-tukar Pak. Oke. Kadang nasi goreng, kadang telur dadar, telur mata Tapi dia nggak sapi. ngeluh kan, Ibu? Nggak ada ngeluh Pak. Nggak ada dia ngeluh. Apa yang saya bikin Pak, apa yang saya itu anak baik dia Pak. Dia nggak pernah ngeluh. Dia makan, dia terima. Nah, artinya dari semua buku-bukunya Ibu punya yang di handphone juga, Ibu memang menyimpulkan memang terjadi dugaan pembulian itu? Iya. Kalau nggak mungkin lah dia tanpa sebab dia seperti itu Pak. Sementara dia baik-baik aja. Dan keanehan mungkin memang dirasakan, mungkin dia menutup diri ini pertama Pak, awalnya dia masuk sekolah SMA Pertiwi itu. Jadi ada pernah dia di 2 bulan sekolah dia ada di berantem juga dengan nama anak lain waktu pertama-tama baru sekolah. Tetap anak saya tidak mulai Pak. Itu pun kebetulan kenapa saya tahu Pak, tangannya bengkak. Dari situlah saya bertanya Pak, kenapa tangan kejepit Bunda? Masih dia berbohong menutupi. Kejepit Bunda, kejepit di mana? Kejepit ke mobil angkot. Katanya Pak, dia kan pulang pakai mobil angkot. Kalau pergi sekolah saya antar. Setelah tangannya bengkak tuh saya tanya, saya bawa urut Pak. Di tempat urut tuh bapak tuh bilang, jangan bohong kamu, ini habis berantem nih katanya. Kata yang mijit ya? Yang mijit, karena tangannya bengkak. Besoknya saya itu 2 hari dia nggak sekolah Pak, karena nggak bisa dia nulis tangan kanannya. Rupanya saya ke sekolah
Kebetulan sama abang saya ini juga, Pak. Saya minta tolong sama abang saya ini. Karena saya namanya urusan anak laki-laki kan, Pak. Gimana bagusnya. Kebetulan yang menengahi waktu itu Ibu. Jadi di dalam itu tuh permasalahannya gitu pula, Pak. Anak saya seperti di itu juga. Karena mungkin tampang anak saya ini kayak tampang bisa diituin, Pak. Di apa namanya tuh? Di nggak punya mental kuat mungkin. Nggak berani. Dianggap penakut lah. Dianggap penakut. Digininya, Pak. Digininya telinganya. Buang sampah nih katanya, dibuangnya ke badannya, digininya telinganya, buang sampah nih. Terus anak saya bilang, enak aja kamu yang makan, saya yang buang, mana mau saya. Disitulah awalnya, Pak, diajak duel, itulah terjadi pembengkatan. Tapi di saat itu tuh saya emang nangis-nangis, Pak. Mungkin disitulah anak saya mungkin banyak menutup. Dia tidak mau melihat ibunya nangis mungkin. Atau saya susah, atau saya banyak pikiran. Di situ mungkin sampai sekarang anak saya mungkin tertutup dengan dia bermasalah di sekolah. Bukan saya tidak memperhatikan, tapi dia menutup rapat-rapat apa yang dia rasakan, Pak. Terakhir, Bu, kemarin Ibu kan udah menemui pihak sekolah nih. Iya. Kesimpulan dari sekolah apa, Bu? Kesimpulan di sekolah dia mau damai. Damai dalam artian apa ini? Damai dalam artian dia menyelesaikan secara kekeluargaan di sekolah saja mungkin. Tanpa dibawa kemana-mana mungkin. Mungkin itu, Pak, yang saya artikan. Tapi saya tidak terlalu menanyakan perdamaian yang gimana gitu, Pak. Tapi kami dengan keadaan fisik anak saya kayak gitu, Pak, apakah mungkin saya ingin damai, Pak? Harapan saya satu-satunya, Pak. Ya. Ibarat kata banyak impian yang saya gantungkan sama dia, Pak. Tapi dengan keadaan yang kayak gitu sakit rasanya, Pak. Ya. Masih sulit menerimanya ya? Iya, Pak. Saya minta keadilan untuk Bima. Keadilan aja, Pak. Tidak banyak-banyak saya minta, Pak. Gimana anak saya seperti semula? Tolong kembalikan anak saya seperti semula. Mungkin karena anak saya tidak didengar karena kami orang tidak mampu mungkin, Pak. Kami dari keluarga tidak berada, tidak mampu. Makanya anak saya tidak didengar. Dan saya mohon, saya minta keadilan seadil-adilnya, Pak. Tidak lain. Untuk Bima. Keadilan yang Ibu maksud penyembuhan Bima kah atau pada si pelaku ini? Dua-duanya, Pak. Sembuhkan anak saya. Gimana hukum yang sewajarnya, Pak. Apa perbuatannya? Setiap perbuatan pasti ada akibatnya ya, Pak ya. Anak saya dibikin seperti itu, apa sanksi? Apa keadilan untuk dia? Seadil-adilnya, Pak. Bicara hukum, keadilan tentu kaitannya dengan pihak kepolisian. Iya, Pak. Jadi Ibu sudah melapor apa gimana? Sudah melapor, Pak. Hari Minggu saya melapor, hari Senin saya ke sekolah. Ya. Karena dari Kamis, Jumat, Sabtu saya mencari bukti. Saya tidak sembarang untuk pergi dan melapor atau bertindak. Tapi saya telusuri baik-baik apa yang dirasakan anak saya, apa yang dibilang anak saya, dan apa yang ada di handphone anak saya. Baru saya pergi melapor hari Minggu jam 9 malam. Itu pun saya bulatkan hati saya laporkan orang ini untuk keadilan anak saya. Di sini mungkin Bima minta untuk bundanya berjuang untuk mengutarakan. Mungkin satu sekolah tidak mendengarkan dia, Pak. Mungkin seluruh dunia sekarang mendengarnya, Pak. Harus didengar. Karena udah ada anak saya di RSJ, Pak.
damai yang telah lama kau petik sumbang dan terus lirih berbagi. Di sini mungkin Bima minta untuk bundanya berjuang untuk mengutarakan. Mungkin satu sekolah tidak mendengarkan dia, Pak. Mungkin seluruh dunia sekarang mendengarnya, Pak. Sungguh tega hatimu Harus didengar. yang digariskan Karena untuk udah ada anak saya di RSJ, Pak. Karena udah ada anak saya di RSJ, Pak. dirundung dilema. Berarti pihak sekolah membantah adanya proses bully di sekolah. Iya dong Pak, rasanya kalau saya opini saya rasanya memang nggak ada bully rasanya. Saya nilai ya, tapi mungkin kita akan tetap menjalani penelusuran secara fakta yang lebih mendalam agar semuanya jelas.